Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Irwan Simbolon, NIM 18530303. Di pertemuan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi, yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip budaya anti korupsi. Penyebab korupsi. 1. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. 2. Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegahnya terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Pencegahan korupsi dapat dilakukan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. A. Nilai-nilai anti korupsi. Di dalam materi ini terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. B. Prinsip-prinsip anti korupsi: akuntabilitas, transparansi, fairness, kebijakan, kontrol kebijakan. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawab kinerja sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya dengan individu maupun pada level lembaga. Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawab melalui mekanisme pelapor dan tanggung jawab oleh pelaksana semua kegiatan. Evaluasi atau kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi. Proses penganggaran yang bersifat bottom up melalui dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian terhadap kinerja anggaran. Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan, anggaran pendapatan, dan alokasi anggaran atau anggaran belanja. Proses pembahasan tentang pembuatan rencana peraturan yang berkaitan dengan strategi pelanggan atau pengutan dana, mekanisme pengembangan proyek melalui dari proses pelaksana tender, pekerja teknis, pelapor finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkait dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang disesuaikan oleh masyarakat sendiri. Proses evaluasi terhadap penyelenggara proyek yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya bertanggung jawab secara administratif, juga secara teknis dan fisik dari setiap kerja-kerja pembangunan. Kontrol masyarakat sangat diperlukan. Proses perencanaan program pembangunan, anggaran pendapatan, dan anggaran belanja negara atau daerah. Evaluasi dan penilaian kinerja anggaran
kontrol masyarakat, implementasi, alokasi sektor, pelaksanaan serta pengawasan format, laporan pertanggungjawaban atau output. Untuk selanjutnya yaitu fairness. Prinsip fairness ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk make up maupun ketidakwajaran lainnya. 5. Langkah penegakan prinsip fairness. Yang pertama yaitu komprehensif dan disiplin, yang berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan, taat asas prinsip pembebanan pengeluaran dari tidak melampaui batas. 2. Fleksibilitas, yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektivitas. 3. Terprediksi, yaitu ketetapan dalam perencanaan atau dasar asas. 4. Kejujuran, yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. 5. Informatif, yaitu adanya sistem informasi pelapor yang teratur dan inovatif sebagai dasar penilaian kinerja kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas dari kejujuran. Melawan korupsi. Kebijakan anti korupsi. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan pengguna anggaran negara oleh pejabat negara. Aspek kebijakan anti korupsi yaitu isi, pembuatan, kultur, maupun pelaksanaan. Aspek kebijakan. Isi kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Pembuatan kebijakan. Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatannya. Pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila dilakukan oleh pengadilan, pengacara, dan lembaga kemasyarakatan. Kultur kebijakan. Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Baiklah teman-teman, itu berikut contoh dari mafia pajak, yaitu Gayus. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Model kontrol kebijakan. Kebijakan partisipasi, oposisi, revolusi. Partisipasi melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam menyusun dan pelaksanaannya. Oposisi mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Perbedaan kontrol terhadap kebijakan tergantung pada sistem yang dibangun. Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, kontrol kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi oposisi. Baiklah teman-teman, demikianlah video penjelasan tentang anti korupsi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.